Perkenalkan, nama saya Eka Nurhalisa dengan NIM 2020143277. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi kaidah penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa yang baik belum tentu benar, dan sebaliknya, bahasa yang benar belum tentu baik. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang menempati wilayah dari Sabang sampai Merauke memiliki bahasa daerahnya masing-masing, yang merupakan bahasa ibunya atau bahasa pertamanya, sehingga ketika menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi, terjadi kesalahan struktur kebahasaan, pelafalan, ataupun pemaknaan bahasa. Di sini kita akan mengetahui pengertian dari bahasa yang baik dan bahasa yang benar. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Karenanya, laras bahasa yang dipilih pun harus sesuai. Ada 5 laras bahasa yang dapat digunakan sesuai situasi. Berturut-turut sesuai derajat keformalannya, ragam tersebut dibagi sebagai berikut. Yang pertama yaitu ragam beku atau frozen, digunakan pada situasi hikmat dan sangat sedikit memungkinkan keleluasaan seperti pada kitab suci, putusan pengadilan, dan upacara pernikahan. Yang kedua yaitu ragam resmi atau formal, digunakan dalam komunikasi resmi seperti pada pidato, rapat resmi, dan jurnal ilmiah. Yang ketiga yaitu konsultatif, digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi seperti dalam percakapan di sekolah dan di pasar. Yang keempat yaitu ragam santai atau kasual, digunakan dalam suasana tidak resmi dan dapat digunakan oleh orang yang belum tentu saling kenal dengan akrab. Yang kelima yaitu ragam akrab atau intimate, digunakan di antara orang yang memiliki hubungan yang sangat akrab dan intim. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah untuk bahasa baku tertulis maupun bahasa baku lisan. Ciri-ciri ragam bahasa baku adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan kaidah tata bahasa normatif, misalnya dengan penerapan pola kalimat yang baku. Contoh, acara itu sedang kami ikuti, dan bukan acara itu kami sedang ikuti. Kedua, penggunaan kata-kata baku, misalnya cantik sekali dan bukan cantik banget, uang dan bukan duit, serta tidak mudah dan bukan enggak gampang. Ketiga, penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Ejaan yang kini berlaku dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang disempurnakan EYD atau di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Bahasa baku harus mengikuti aturan ini. Keempat, penggunaan lafal baku dengan ragam lisan. Meskipun hingga saat ini belum ada lafal baku yang sudah ditetapkan, secara umum dapat dikatakan bahwa lafal baku adalah lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau bahasa daerah. Misalnya, atap dan bukan atep, habis dan bukan abis, serta kalau dan bukan kalau. Kelima, penggunaan kalimat secara efektif. Di luar pendapat umum yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bertele-tele, bahasa baku sebenarnya mengharuskan komunikasi efektif. Pesan pembicara atau penulis harus diterima oleh pendengar atau pembaca persis sesuai maksud aslinya. Itulah tadi sedikit materi yang saya jelaskan mengenai kaidah penggunaan bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih.